kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamat. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yang memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan, yang akan saya bacakan dari Amsal 19, ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan adalah anugerah daripada Tuhan kepada kita. Dan rancangan-rancangan adalah kebijakan yang dibuat manusia kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut. Tetapi rancangan-rancangan yang dilakukan manusia untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak selalu selaras dan sesuai dengan kenyataan. Dan bila hal itu terjadi, tentu sangat pilu. Itu sangat pahit, sangat menyakitkan hati. Karena bila seseorang menginginkan hal yang baik, tetapi kemudian terjadi yang tidak baik, bila keinginan berbanding terbalik dengan kenyataan, itu sangat menyedihkan. Maka di dalam ada satu ujar orang Batak mengatakan, huripu parhunikan, HP pergadongan, huripu pargadongan, HP, huripu perhunikan, HP pergadongan, huripu persaudian, HP hamakuan. Orang mengira itu berkat, ternyata kutuk. Itu sangat menyedihkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila hal itu terjadi, ada beberapa sikap dari orang untuk menghadapinya. Yang pertama, tidak menerima kenyataan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Maka bila kita tidak dapat menerima kenyataan, hal itu akan menyulitkan kita, menyusahkan kita, dan tidak menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, memendam di dalam hati. Senantiasa direnungkan, dan kemudian penderitaan itu kemudian akan meremukkan tulang-tulang, akan membuat kita sedih. Yang ketiga, ada yang menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak melakukan ABCD? Menyalahkan orang lain, gara-gara dia dendam kepada saya, dia tidak menolong saya, dan banyak hal yang lain. Dan yang lebih parah, menyalahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak adil. Semua itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah persoalan-persoalan yang berikut. Maka sekarang kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa banyak rancangan di hati kita, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bila hal itu yang terjadi, maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia harus menghadapi penderitaan yang sangat berat, ketika dia mengetahui akan ditangkap sebentar lagi, dan akan menjalani jalan salib yang penuh penderitaan, dia berdoa dengan berkata kepada Tuhan, seandainya mungkin Bapa lewatkan cawan ini, tapi jangan seperti yang kehendaki, kehendak-Mu jadilah. Maka kalau itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup kita akan terlepas dari beban yang berat. Hidup kita akan lepas dari kekecewaan. Dan hal itu dapat kita lakukan adalah dengan mengamini dan mengimani, mempercayai bahwa hanya rancangan Tuhan yang terbaik. Karena firman Tuhan mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada banyak hal yang kita rancang belum tentu menjadi kebaikan bagi kita. Ada banyak hal yang kita rancang dan rencanakan belum tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi rancangan Tuhan sudah pasti hal yang terbaik bagi kita dan berkat bagi banyak orang. Maka karena itu, dalam semua rancangan kita, mari kita menyerahkan kepada Tuhan, supaya ketetapan Tuhan yang jadi dan keputusannya yang berlaku dalam kita, sehingga hidup kita berbahagia di bumi dan kemudian bersuka cita mendapat warisan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami rencanakan dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati, agar apapun yang kami lakukan, seturut dengan rancangan Tuhan saja. Maka jadilah kehendak, keputusan ketetapan mulai yang berlaku dalam hidup kami, karena kami tahu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yang membawa kami kepada kebahagiaan,
Dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami menjadi pewaris hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.